Saat kita sadarnya ada beliau di atas yang tempat pertama kali kita loncat untuk nyebur ke air, pas di saat kita lagi pengen prepare, kan kedinginan begitu naik dingin tuh kan, kena angin apa gitu, habis nyelam terus kita kedinginan, kita nyalain kompor, sempat masak air buat nyeduh Indomie atau kopi buat nyangetin badan. Di situ kita baru sadar kalau di atas kita lagi dipantau sama orang tua tersebut. Terus saat di dalam air, tangan gue udah ngerabah bang. Perasaan gue di tangan kanan atau tangan kiri itu rambut bang. Perasaan gue. Yang lo pegang rambut gitu? Nah karena di dalam air ya, di kegelapan dalam air, di dalam lorong tersebut, perasaan gue itu rambut. Karena gue nggak bisa melek mata gue di situ. Jadi gue pejamin mata gue berasa kelilit rambut. Cuman karena posisi temen gue sontak narik gue berbarengan, mundur lah gue ke bawah arus ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Dan sebelum ke alur ceritanya, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih buat semua teman-teman yang udah ngeklik dan nonton video ini. Di video kali ini gue lagi berada di studio atau basecamp Timur Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang pastinya teman-teman udah kenal nih sama Bang Kance ya. Siap. Apa kabar Bang? Oke Bang Aris, baik. Sehat ya Bang? Baik. Lagi sibuk apa aja nih Bang? Kalau kesibukan ya seperti biasanya paling cuma kerja-kerja biasa. Sehari-hari lah ya. Iya. Boleh dikenalin nih Bang, channel Timur Misterinya lagi Bang? Siap Bang Aris. Di sini gue juga punya channel seperti Bang Aris. Gue punya channel Timur Misteri. Itu lo bisa langsung cek di Timur Misteri. Pun ada cerita-cerita gue lainnya. Siap. Nanti linknya bakal gua cantumin di deskripsi Bang. Siap Bang. Teman-teman habis nonton video ini jangan lupa mampir langsung ke channelnya Timur Misteri. Nanti di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis di pendakian atau di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau ke email nanti yang bakal gue cantumin di deskripsi. Nah, Bang Kancil punya cerita, mau ceritain pengalamannya waktu di mana nih Bang? Oke Bang, mungkin kali ini gue akan ulas kembali cerita gue soal yang mana gue di dalam pendakian di Gunung daerah Jawa Barat. Itu gue sebelum pendakian di jalur gue sempat nemuin satu curug, dan di curug tersebut ada sosok mayat Bang. Sosok mayat. Dan ternyata sosok mayat tersebut itu adalah sosok mayat jenazah pendaki. Oh iya, siap. Tahan dulu ya Bang ceritanya. Bang. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga ditekan juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai Bang ceritanya Bang? Oke. Ini langsung aja Bang ya, biar Ya, semua tamu penasaran Bang. Betul Bang. Oke Bang, gue akan ulas kembali cerita masa lalu gue soal pendakian di Gunung Jawa Barat Bang. Dalam pendakian tersebut, gue bersama tim gue nih dari Jakarta Timur Bang, teman-teman dari Jakarta Timur juga, teman-teman yang sama. Saat di jalur pendakian gunung tersebut, sebelum sampai di garis puncaknya, di garis finishnya, kita semua di jalur pendakian tersebut sempat mendengar suara derasnya air Bang. Nah disitulah mengundang sugesti kita untuk penasaran dengan suara air tersebut. Karena suara air tersebut sangat deras Bang suaranya. Sampai terdengar lah gitu kan. Nah akhirnya kita punya keputusan untuk melipir beda jalur. Di dalam jalur pendakian tersebut kita melipir beda jalur untuk menelusurin suara tersebut. Kita ikutin jalur-jalur itu, ternyata betul adanya sebuah jalur air. Yaitu curug saat itu Bang. Dan indahnya curug itu membuat kita penasaran lagi karena adanya di bawah kaki kita Bang. Oh, iya. Kan yang biasa kita tahu curug itu di hadapan kita, tinggi di hadapan kita. Nah ini adanya di bawah kaki kita Bang. Saat sampai di lokasi curug tersebut, timbul lagi rasa keinginan kita untuk lebih mengetahui dengan mengukur warna pekatnya air, hijaunya atau bentuknya gitu kan. Karena di situ kita sempat belajar dulunya soal teori
seperti itu dalam ketinggian bang. Nah kita lihat warna air hijaunya pekat begini bla 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 bla, akhirnya kita beranikan diri untuk masing-masing sebelum, dan itu pertama kalinya sebelum kita ke situ, dan itu pertama kalinya ke curug tersebut, ke lokasi tersebut, kita langsung loncat berbarengan salte itu sama teman-teman untuk nyelamin air tersebut. Nah di situ keberanian kita muncul ketika kita ketemu di air. Itu nggak tuh airnya sangat dingin bang, dan kedalamannya itu nggak tahu ya kalau teman-teman. Kalau gue sih memang sempat gue selamin tapi gue nggak bisa nyentuh dasarnya bang. Iya. Nah di situ kita have fun bang saat itu bang. Gue sama beberapa temen itu loncat duluan, dan kita senang-senang lah di air tersebut karena emang cukup menyegarkan buat gue. Selain dingin ya emang itu yang kita cari gitu kan, di saat kita letih lelah gitu, terus kita mandi di situ kan lumayan gitu kan untuk nyegerin badan. Udahlah kita canda-canda main ciprat-cipratan air, terus kita berenang, kita nyelam, main selam-seleman gitu kan, paling kuat-kuatan nyelam lah gitu. Ketika teman-teman semua turun ke air tersebut bang, melipir dari, ada jalur ternyata bang, melipir dari pinggir untuk mendekati tempat kita berenang, kobakan tempat kita berenang nih. Itu teman-teman juga pada buka baju, copot peralatan, terus nyelam sama seperti kita nyebur ke air tersebut lah gitu. Nah itu kita lagi senang-senang lagi bareng-bareng sama yang lain. Di situ tiba-tiba ada orang tua, ya mungkin bisa dibilang orang tua tersebut salah satu petua di daerah tersebut, di kaki gunung tersebut. Sepuh lah ya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu bang. Petua, salah satu petua dari wilayah tersebut, kaki gunung tersebut, perdesaan situ, dengan satu seekor anjing. Oh, bawa anjing. Saat kita sadarnya ada beliau di atas yang tempat pertama kali kita loncat untuk nyebur ke air, pas di saat kita lagi pengen prepare, kan kedinginannya begitu naik, dingin tuh kan, kena angin apa gitu, habis nyelam terus kita kedinginan, kita nyalain kompor, sempat masak air buat nyeduh Indomie atau kopi buat nyangetin badan. Di situ kita baru sadar kalau di atas kita lagi dipantau sama orang tua tersebut. Dengan pakai postur badannya tuh dia dengan pakai kain sarung kotak-kotak, terus kaos oblong, dia jongkok itu menatapin kita. Dia jongkok ngelamun bang. Terus di samping itu anjing, satu ekor anjing. Sorry bang, jadi ke bawah suasana. Iya. Nah pas ketika anjing tersebut menggonggong, kita baru sadar orang tersebut tuh lagi mantau kita, lagi memperhatikan kita gitu. Nah dengan sigapnya senior gue bicara sama gue, coba Cil samperin. Nah, gue melipir deh tuh dari pinggir untuk nyamperin orang tua tersebut bersama senior gue. Assalamualaikum mbah, punten, ngapain ya mbah? Dan saya mohon izin mbah, ini saya cuman senang-senang sebentar karena nyegerin badan. Oh sok, enggak. Cuman setelah habis main-mainnya cukup, terus itu lagi ngapain di bawah? Lagi mau bikin kopi, wah buat ngangetin badan, sekalian bikin Indomie lah gitu kan. Terus nanti baru lanjutin pendakian. Oh mau pada mendaki kayak gitu kan. Bukan di sini jalurnya. Iya tahu bah jalurnya tadi, cuman saya mecah ke sini melipir kemari karena dengar suara derasnya air gitu kan. Oh ya udah kalau cuma mau main-main sebentar gitu. Nggak lama, gue nawarin beliau kopi. Di saat gue nawarin beliau kopi, dia tolak semua itu. Indomie bah, nolak. Kopi lah, nolak gitu. Teh bah, nolak. Susu kita bawa sasetan, dia tolak juga. Akhirnya, oke, intinya nggak mau orang tersebut kita sajikan, kita suguhkan. Turunlah gue sama senior dengan cara baik gue, sopan gue sebagai pemuda ke yang orang tua. Gue turun lagi menghampiri teman-teman gue untuk bicara ke teman, untuk nyamin ke teman kalau orang tua tersebut tuh ternyata ya memang orang situ gitu. Sampainya gue di teman-teman cukup jauh, dari atas ke bawah itu melipir cukup jauh ke titik air lagi ya, di pinggiran air. Teman-teman gue samperin, dan gue nyampein ke teman-teman bahwa orang tua tersebut ternyata orang tua sekitar di kampung ini. Nah oke lah teman-teman terima, dan kagak ada hawa takut apapun, sedikit apapun gitu ya. Kita lanjutin tuh masak air.
kita sajikan kopi, kita masakin indomie segala macam, kita kongko situ ngobrol sembari telanjang dada karena kita habis mandi ya kan, cuma pakai celana pendek doang, nggak pakai kaos, sembari nahan dingin. Terus kita ngobrol, si abah tiba-tiba diri sembari dia tulak pinggang tangan satu, terus yang satu nunjuk, Jang, ke bawah, nunjuk kita orang, Jang, tolong nyebur lagi, kalau bahasa Jakartanya coba nyebur lagi gitu kan, berenang lagi gitu. Terus agak ke pinggir deket jatuhnya curug, jatuhnya air, jadi ke tebing curugnya gitu. Di situ hati-hati, ada lubang cukup besar, kalau bisa masukin aja gitu kan, cuman harus pakai tali. Nah tiba-tiba tuh orang tua tersebut hilang. Habis ngomong gitu, dia langsung pergi, bukan hilang, langsung pergi. Gitu. Dia balik badannya, terus langsung pergi ke jalur, ke arah jalur. Kita semua sontak bingung, ini orang tua mau kemana, gitu kan. Nah lama dia ngasih peralatan ke kita. Ya bisa dibilang tali lah gitu ya. Tali dadung gitu, besar, dan cukup panjang buat gua, dilemparin ke air sama dia. Sontak kita nyebur bareng-bareng, kita ambil. Ini apa nih men? Katanya di dalam ada lorong gini cukup besar. Gua ya teman-teman begitu kan. Akhirnya oke lah, kita briefingin tuh. Udah posisinya begini, gue cerita panjang lebar kali lebar ke teman-teman. Lu semua sigap di daratan megang tali aja, biar gue yang nyelemin dah. Gue atur pernapasan. Nanti ketika gue nyelam, kalau emang tali gue gerak-gerak, lu buru-buru tarikannya, itu tandanya gue kehabisan oksigen. Gue coba selamin itu bang, karena gue penasaran sama perintah orang tua tersebut, dan kita ngerasa lebih muda, dan orang tua tersebut kayaknya minta bantuan gitu. Jadi kita ngerasa kayak ada sesuatu di dalam lubang tersebut. Ternyata pas gue selemin itu, gue atur pernapasan, terus gue nyelam dengan persiapan gue, yaitu tambang yang dari beliau tuh gue ikat di pinggang bang, sekencang mungkin gue ikat sampul biar nggak lepas ikatan tersebut. Dan menurut gue tuh cukup aman, cukup kencang ya. Terus gue nyelam lah, gue terusurin dalamnya air sampailah ke pentok kepala gue tuh di tebing tuh kan, di batu. Nah itu gue raba, memang kan saat itu gue nggak pakai headlamp di dalam air karena airnya juga emang cukup pekat gitu dalam hijaunya. Terus gue gue selemin, ketemu tuh cowakan lorong tersebut bang. Gue nekat dalam hati kecil gue di dalam air, coba gue selemin, mungkin pendek nih jaraknya, nggak terlalu panjang gitu, atau berapa meter gitu kan paling panjangnya. Gue selemin orang tersebut, ternyata cukup dalam bang. Cuman makin ke dalam itu makin sempit. Akhirnya kemakan lah nih tali gue di bibir, di gigi-gigi tebing gitu kan, di batu-batu karang, kegesek-gesek dengan pergerakan gue dalam air karena gue nyari jalur gitu kan. Temen langsung sugestinya gue butuh pertolongan karena nggak kuat pernapasan dalam air, kehabisan, butuh oksigen lah gitu. Ditarik sekencang-kencang mungkin sama teman-teman gue nih, sontak rombongan dengan cepet arus langsung ngebawa gue ke belakang, ngedorong gue karena gue terikat tali kan. Di backup gue sama teman-teman. Pas naik ke daratan tuh, saat di dalam air gue, tangan gue udah ngerabah bang. Perasaan gue di tangan kanan atau tangan kiri itu rambut bang, perasaan gue yang pegang rambut gitu. Nah karena di dalam air ya, di kegelapan dalam air, di dalam lorong tersebut, perasaan gue itu rambut karena gue nggak bisa melek mata gue di situ. Jadi gue pejamin mata gue berasa kelilit rambut. Cuman karena posisi temen gue sontak narik gue berbarengan, mundur lah gue ke bawah arus ke belakang gitu. Ketika gue naik ke daratan, gue di tengah-tengah air tuh masih berenang lah gitu kan, keseimbangan. Gue buang napas gue sebanyak-banyak, sepuas-puas gue lah gitu. Gue hirup udara, gue buang napas, gue hirup udara. Tuh gue beri marah ke teman-teman, tolol lo, gue bilang, ngapa lo tarik? Gue tadi udah masuk terlalu dalam, gue bilang gitu, cukup dalam, gue bilang gitu kan. Lah lo bukannya minta pertolongan karena gerak-gerak tali lo. Nah langsung gue berpikiran ini salah paham, mungkin karena gue makin dalam, masuknya makin jauh gitu, cukup jauh lah gitu ya. Di dalam lorong tersebut, tali itu mentok ke batu karang, jadi kegesek-gesek. Jadi sugesti teman gue tuh gue butuh pertolongan. Jadi di situ salah paham lah gue. Akhirnya gue balik lagi kesadaran gue di dalam air tadi. Kayaknya tadi gue di tangan gue kayak nyentuh sesuatu, kegulung tangan gue gitu, kegulung sesuatu.
pas gue angkat tangan kanan apa entah tangan kiri gitu saat itu bang, itu gue angkat bang dari dalam air di saat gue jaga keseimbangan gitu untuk ngatur pernapasan. Terus megang gitu ya? Itu ngelilit rambut bang, nguntel rambut, beberapa rambut lah gitu di sini nguntel, itu rambut yang cukup panjang buat gue lah gitu, karena rambut cowok nggak sepanjang itu. Nah di situ hawa penasaran gue makin pekat bang, gue teriak, "Men rambut, ah gila lu," gitu kan, "jangan ngeledek ah, jangan bercanda, ini di alam," gitu kan kata teman-teman nih yang lagi megang tambang gue nih. Terus gue ke atas tebing ke orang tua tersebut, "Bah, ya rambut ah, masih sanggup gak? Kalau masih sanggup nyebur lagi, masukin lagi." Tapi nggak ngomong sesuatu, Cuman kasih penunjuk gitu aja ya? jadi di situ gue juga kagak ada pikiran curiga kemana-mana lagi saat itu sama tuh orang tua, karena buat gue ya masa orang tua mau ngejebak gitu kan. Ya udahlah, karena perintah dari orang tua tersebut gue selemin lagi. Cuman emang aduh sulit sih untuk dibilang gimana ya, saat itu tuh nggak ada jiwa takut gue atau suges gue untuk apa sih orang tua gitu kan, merintah-merintah nggak ada begitu. Jadi gue disuruh ya mau aja sih, kayak orang dihipnotis gitu. Jadi gue selamin lagi tuh air untuk kedua kalinya bang. Masuklah gue ke lorong tersebut lagi. Gue nyelam di dalam lorong itu masih dengan posisi yang sama, dengan safety yang sama gitu kan, dengan tali. Gue masuk, ternyata baru di jarak berapa, ya bisa dibilang kagak terlalu dalam lah ya. Gue masuk ke lorong tersebut, baru masuk setengah badan mungkin. Itu ketabrak gue berasa sama pala sama pala. Beradu pala lu? Beradu pala sama pala bang. Jadi gue paksa untuk gue tarik mundur. Gue mundur berlahan dengan cara gue berenang, gue mundur sampai gue keluar dari lorong tersebut setengah badan, terus gue nimbulin pala gue ke atas, ke udara. Gue atur pernapasan, gue lagi ngatur pernapasan di udara, cuman pala doang segini nih, sisanya air tuh ke bawah. Itu di samping gue, di hadapan gue langsung, itu sosok jenazah perempuan ngambang bang, nimbul dari dalam air. Nimbul gitu? Nimbul dari dalam air dengan posisi udah tidur celentang. Di situ kaget gue bukan main bang. Pas gue lagi lelahnya nyelam, terus gue ngatur napas, belum juga full gue ngatur napas, itu langsung nimbul satu sosok jenazah di hadapan gue. Wah, sontak gue bang. Gue cabut, ngelipir ke pinggir karena saking downnya kan. Panik lah ya. Gue parno di situ bang, jujur gue parno. Gue melipir ke pinggir, gue ngadep ke teman-teman gue pun pada panik. Si orang tua tersebut dengan enaknya, dengan lantangnya bicara, "Tolong bawa ke pinggir. Nanti disuruh jenazahnya dibawa ke pinggir gitu. Tolong amanin, bawa ke pinggir kalau nggak salah. Nanti saya turun beliau dari melipiran curug itu, dia turun, muter, dia turun. Itu gua sama teman-teman gua langsung nyeburin diri lagi. Sontak kita bawa dia ke pinggir, ke daratan. Cuman di saat kita tarik masih di atas air ya jenazahnya, itu udah bengkaknya luar biasa dan kulit-kulitnya udah tipis kayak mau pecah gitu bang, mau pada robek gitu, mau hancur gitu bang. Nah itu kita angkat berlahan sampai yang di atas juga ngebantu nge-backup, pas dicelentangin, namanya di batu-batu karang ya bang ya. Di daerah curug gitu, di lempengan di hadapan curug lah, batu-batu curug itu batu-batu karang kita celentang, jadi batu ini nggak beraturan bang, kasar-kasar gitu. Itu palanya sempat ngeluarin cairan bang. Iya karena mungkin ketindih batu gitu kan, karena buat gue emang udah cukup lembek dagingnya beliau. Nah itu entah beliau dalam hal apa dan seperti apa, awalnya gue nggak ngerti sama sekali. Parno abis kita semua. Itu cuma satu jenazah aja ya bang? Satu jenazah dan kita parno di situ bang. Don kita begitu beliau kita taikin almarhumah, don kita sontak, apa nih gitu. Nah datanglah orang tua tersebut ngejelasin semua detail bahwa jenazah tersebut entah 5 atau 6 bulan lamanya di bawah lorong itu. Iya, jadi kenapa sosok jenazah tersebut masih utuh, gue juga nggak ngerti ya bang. Apakah dia di lorong itu masih berapa hari gitu, atau berapa minggu, belum bulanan. Dan
sepengetahuan orang tua tersebut memang ngelihat di data pendakian wanita tersebut, sosok wanita pendaki bersama timnya yang hilang di jalur berpencar bersama timnya udah 5 atau 6 bulan yang lalu. Kalau nggak salah gue ingat orang tua tersebut bicara ke gue, penyampaiannya seperti itu. Nah disitulah bang, gue nggak panjang lebar, nggak mikirin kenapa nih masih ada, masih berbentuk nih jenazah. Karena saat itu memang real satu tujuan yang kita langkah, yang kita bakalan raih, yaitu pendaki. Iya. Gue mau daki datang kemari. Akhirnya ngasihlah kesimpulan orang tua tersebut. Sebelum ngasih kesimpulan, datanglah nih tim rombongan pemburu, bisa dibilang mungkin pemburu babi atau pemburu binatang-binatang yang makanin hama yang dibuat masyarakat sekitar tuh hama buat mereka gitu ya. Karena kan sebagian dari warga sekitar kan tani bisa dibilang. Itu membawa rombongan seekor anjing. Satu orang tuh bisa 2 atau 3 atau 1 gitu. Lebih dari 1 lah gitu. Itu sontak banyak tuh rombongan. Datang ya bisa dibilang petua lah, tua-tua semua gitu, bapak-bapak semua. Dia teriak dari tingginya tebing itu, dia teriak ke Abah. Wah, ayo naon? Ya ketemu jenazah di dia ayahnya. Udah turun tuh sebagian melipir. Nah ngumpul lah tuh beberapa tuh di tempat kita, tempat di hadapan jenazah tersebut. Nah di situ Abah ulas lagi, orang tua tersebut mengulas lagi ceritanya soal kenapa almarhum. Karena temen gue saat itu sempat ada inisiatif untuk bertanya. Kita orang sudah blank semua sebenarnya. Cuman ini di dalam apa sih kebingungan kita, temen tuh masih ada yang bertanya ke Abah. Maaf Pak, kenapa bisa kita orang yang dipilih dan kenapa bisa kita orang yang nemuin? Nah, si orang tua tersebut bilang, sebelum ketemu ini curug, di awal tadi masuk ke hutan ini, ke jalur pendakian, saya udah lihat dari jauh rombongan kamu. Dan temen saya ngebilangin, itu orang yang bakalan nemuin almarhumah. Salah satu dari rombongan itu. Jadi mungkin bisa dibilang, tadi kita mahaminnya mungkin yang dibilang temennya dia yang ngebisikin dia, ya itu yang baru pada datang tuh rombongan. Ternyata pas kita ulas lagi, temen gue tanya, dalemin lagi pertanyaannya, temennya itu yang mana di antara bapak-bapak ini bah, yang bilang kita orang lah yang bakalan nemuin almarhumah. Bukan orang-orang ini, Jang, tapi teman Abah yang lain. Nah di situ kita tambah pecah. Iya. Hawa takut kita tambah jadi. Wah temennya kayak gimana nih men? Akhirnya nggak panjang lebar, kita pamit di situ. Gua mungkin yang dibilang di luar senior gue, beberapa senior gue saat acara itu ya, saat urusan itu gue paling tua lah dibanding teman-teman yang lain. Di luar senior gue pamit diri sama Abah langsung, sama orang tua tersebut. Pak, puntennya saya mau langsung aja dah, saya mau lepas ini semua, saya mau serahin ini semua ke Abah, karena saya nggak tahu masalah kronologi awalnya gimana, cuman kan Abah bilang dia anak pendakian yang bersama rombongan tadinya. Cuman itu udah urusannya Abah aja sama Mapala sekitar atau tim SAR sekitar. Akhirnya kita izin melanjutkan perjalanan. Naik lagi melipir ke atas tebingnya curug, terus kita cari jalur yang tadi kita lewatin arah ke curug, biar ketemu jalur pendakian yang sesungguhnya. Tapi di situ Abang ngasih omongan juga sih, ngasih kesimpulan. Daripada nanti panjang lebar, terus masalahnya jadi kemana-mana, urusannya jadi berbelit, kamu berangkat aja. Saya yang udah bisa ngondisiin kok. Di atas selamanya kamu camping bakalan aman. Soalnya cuaca lagi bagus. Udah kita di situ ngerasa berterima kasih sama Abah karena orang tersebut udah bicara ke kita, ngasih tahu gitu. Kalau saat pendakian itu kita nggak bakalan kenapa-napa gitu, walaupun sepenuhnya yang kuasa lah yang punya aturan gitu. Cuman kita bukannya lebih percaya, kita juga jadi memahamin semua gitu, jadi ngerasa ini dorongan semangat nih buat kita para pendaki gitu, karena kita udah sedikit omongan sekecil apapun, sebesar apapun, yang namanya omongan bagus itu adalah doa gitu kan. Jadi di situ kita pede langsung, oke men, kita jalan, berangkatlah kita. Abah lah yang ngurus itu.
sama warga sekitar ke mungkin tim SAR atau mapala-mapala yang ada di situ, pos-posnya kita udah nggak tahu menang. Tadinya kita punya suges beberapa temen gua, kita turunnya men, gila loh, udah segini jauhnya, terus segini serunya, mau udahan gitu, mau langsung cabut ke Jakarta, langsung dah kita setar, kita ke ini aja, ke puncaknya langsung kita setar, kita jalan. Udah dah, akhirnya briefing sembari jalan nih kita, briefing ngaco lah kalau tim gue bilang gitu, briefing baru jalan, baru ngobrol. Ya udahlah, gue ngambil yang keputusan paling banyak, kata yang ngeluh mau pulang. Akhirnya udah kita lanjutin pendakian untuk sampai di garis finish. Tadinya sih kita juga berpikiran apa nantinya setelah bermalam di gunung, kita pasang tenda, kita udah segala macam camping di atas, terus kita kepikiran sugesti soal itu almarhumah. Ternyata kagak. Karena kita ngambil kesimpulan gini sih, berawal dia belum seperti itu, dia sama kok, sama-sama seperti kita gitu. Dan jalannya dia di jalan saat dia lagi pendakian sama kayak kita. Jadi apa yang harus kita takutin gitu. Dan awal mula dia kenapa-napa itu dan sampai meninggal dunianya sekalipun, kita kan nggak tahu awal mulanya dia kenapa. Jadi apa yang mesti kita takutin? Gitu aja sih prinsip gua dan teman-teman gua saat itu. Jadi kita ngecamp ya tetap ngecamp gitu sampai hari yang kita bakalan turunin tuh hari apa. Misalkan 2 malam kita di atas ya, kita 2 malam turun. Setelah kita camping kita turun dan kita balik ke rumah penduduk sekitar karena kita naruh kendaraan di situ. Jadi mungkin kali ini cerita gua sampai di situ Bang, soal Evakuasi yang abang nemuin jenazah. ya bukan dibilang evakuasi juga sih Bang ya, bisa dibilang mungkin kebetulan gitu. Cuman saat itu pendakian gue paling gokil, menemukan jenazah, sosok jenazah wanita pendaki, dan yang gue sesalin kenapa sampai seperti itu. Iya. Itu aja sih Bang. Ya kita doain aja Bang, mudah-mudahan almarhum ini diterima oleh Allah SWT ya Bang. Amin Bang. Bang Anjil, makasih banyak nih Bang. Siap. Udah berkenan nyemetin ceritanya di sini. Siap. Jadi Misteri Mistik. Sukses terus ya Bang. Siap. Buat channelnya Timur Misteri Bang. Oke. Sekian cerita dari Bang Kancil. Kalau ada sesuatu yang sekiranya kurang berkenan, tolong diambil sisi positifnya aja, buang sisi negatifnya. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor pendakian atau di luar dari pendakian, teman-teman bisa banget langsung aja DM ke Instagram @dimensimistik atau bisa kirim email, nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Jangan lupa juga habis nonton video ini mampir langsung ke channelnya Timur Misteri ya Bang. Timur Misteri, di situ banyak cerita horor-horor pendakian dan horor-horor juga urban legend. Dan banyaklah cerita-cerita yang serem-serem ya Bang. Siap. Sukses terus Bang buat channelnya. Siap, Bang. sama-sama Bang. Ya udah, gua Haris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.